Shalom, selamat malam sahabat Tuhan dimanapun berada. Kita berjumpa kembali dalam acara Lentera Malam, doa, pujian, dan renungan dari Jemaat Terang Tepau. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari Tuhan, menikmati firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Arman dan Nari. Dengan tema, Aku, Kamu, Mirip Siapa? Sebelumnya mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Malam, selamat berjumpa kembali dalam acara Lentera Malam saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu bagi kami menjalani kehidupan di hari ini. Dan saat ini Bapa, kami hendak belajar akan kebenaran firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu, supaya kami boleh mengerti dan mengerjakan firman-Mu dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-8, ayat 28 hingga ayat yang ke-30, dan pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini kita akan merenungkannya dalam satu tema. Aku, kamu, mirip siapa? Nah, saudara-saudara, ada 3 pengajaran penting dari firman Tuhan yang kita sudah baca dan dengar malam hari ini. Yang pertama, firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang realitas yang sering kita dengar, temui dalam kehidupan ini. Bahwa ketika saya atau Anda terlahir ke dunia ini, atau siapapun yang lahir ke dunia ini, sering kita mendengar komentar, anak itu mirip ayahnya. Oh, anak itu mirip ibunya. Namun yang parah, kalau seseorang itu lahir lalu ternyata mirip tetangga, saudara. Namun saudara-saudara, hal yang prinsip dari firman Tuhan malam hari ini memberi pertanyaan besar kepada kita bahwa kalau kita hidup bertumbuh sebagai orang Kristen hingga hari ini, kita ini semakin serupa dengan siapa? Apakah kita ini makin serupa dengan Allah, Bapa kita? Atau kita makin serupa dengan dunia ini? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mau mengingatkan kita, mempertanyakan kepada kita, seperti apa gaya hidup kita, cara hidup kita, hingga saat ini. Apakah kita mencerminkan Allah sebagai Bapa kita, atau jangan-jangan kita ini semakin serupa dengan dunia yang telah rusak oleh dosa. Hal yang kedua dari firman Tuhan malam hari ini mengajar kita tentang pengharapan kita. Apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita mengingatkan tentang panggilan kita, identitas kita. Bahwa sejak semula Allah menginginkan, Allah mengharapkan kita untuk menjadi serupa dengannya. Kalau kita membaca Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 jelas bahwa kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Itu berarti saudara-saudara, yang Allah inginkan, yang Allah harapkan dari kita, bahwa kita hidup, kita bertumbuh, menjalani kehidupan ini, kita selalu mencerminkan Allah Bapa kita, Kristus Tuhan kita. Nah, kalau demikian saudara-saudara, kalau Allah telah mencipta kita dan memanggil kita untuk menjadi serupa dengannya, serupa dengan Kristus, apa yang mesti kita lakukan? Hal yang ketiga dari firman Tuhan malam hari ini mengajar kita. Yang pertama, hiduplah dalam kebenaran. Sebab Bapa kita adalah sumber kebenaran. Bapa kita bukanlah bapa segala pendusta, yaitu iblis. Yang kedua, saudara-saudara, yang mesti kita lakukan ialah kita mempersembahkan hidup kita. Menyerahkan hidup kita. Jalan-jalan kita pada tuntunan dan kehendak Allah. Seperti Tuhan Yesus sendiri bersabda dalam Injil Yohanes pasal 8. Bahwa aku tidak mengerjakan apa-apa selain dari apa yang Bapa perintahkan kepadaku. Dan hal yang ketiga, saudara-saudara, kalau kita ingin menjadi serupa dengan Allah, kita mau menjaga kekudusan hidup kita. Benar, kita telah jatuh ke dalam dosa. Tapi Kristus sudah mengangkat kita, memulihkan kita, membenarkan kita, dan memuliakan kita. Karena Allah tidak menghendaki kita binasa. Karena mengikuti cara hidup dunia yang cemar oleh dosa. Allah mau kita hidup, memperoleh hidup yang kekal dalam kekudusan, kebenaran, dan kemuliaan bersama-sama dengan Kristus.
Karena itu Roh Kudus dicurahkan kepada kita untuk memampukan kita menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kiranya firman Tuhan ini menjadi penguatan bagi kita, meneguhkan pengharapan kita. Dan kita mengucap syukur di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu menolong kami, memampukan kami untuk menghidupi dan mengerjakan firman-Mu sepanjang hidup kami.
sehingga hari lepas hari kami makin serupa dengan Kristus, teladan hidup benar, dan yang menuntun kami kepada kehidupan yang dipermuliakan. Sambut kami yang datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, demikianlah ibadah lentera malam, doa, pujian, dan renungan. Kiranya kita senantiasa diberikan ketenangan untuk menjalani hari kita, untuk mengenal siapa diri kita. Tuhan senantiasa memberkati. Salam sehat.